Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita dengarkan kisah tentang Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ummu Salamah merupakan salah satu wanita mulia yang sabar dan tawakal. Beberapa kali ia diberi cobaan oleh Allah, tetapi beliau hadapi dengan sabar dan terus berserah diri pada Allah. Beliau juga merupakan seorang yang bijaksana. Sikap bijak dan ketajaman pikiran Ummu Salamah telah banyak membantu dakwah Rasulullah. Yuk teladani sifat Ummu Salamah yang sabar dan bijaksana. Nama asli Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ayahnya bernama Abu Umayyah ibnu Al-Mughirah. Ibunya bernama Atikah binti Amir bin Rabi'ah. Sebelumnya, Ummu Salamah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum al-Quraisy atau lebih dikenal dengan Abu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan mengalami berbagai penderitaan bersama Rasulullah SAW. Saat hijrah pertama, Ummu Salamah dan suaminya ikut bersama rombongan umat Islam menuju Habasyah. Di negeri tersebut, mereka disambut baik oleh Raja Najasyi yang baik hati dan penduduk negeri itu. Tak lama kemudian, Ummu Salamah dan suaminya kembali ke Mekah. Saat perintah hijrah ke Madinah turun, Ummu Salamah beserta keluarga berniat untuk turut berserta. Kecintaannya pada Islam membuatnya selalu patuh dan taat perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun, di tengah perjalanan, keluarganya dari Bani Mughirah menghalanginya untuk hijrah. Ummu Salamah dan Salamah dilarang ikut Abu Salamah untuk berhijrah ke Mekah. Ummu Salamah sangat sedih karena berpisah dengan suaminya. Setelah beberapa hari berlalu, keluarga Abu Salamah mendatangi Ummu Salamah. Mereka memaksa membawa Salamah pergi, hingga akhirnya tinggallah Ummu Salamah radhiyallahu anha seorang diri di Mekah. Setelah 1 tahun berlalu, salah seorang pamannya tak tega melihat kondisi Ummu Salamah yang sering menangis dan sedih. Dia mencoba meyakinkan keluarganya untuk membiarkan Ummu Salamah pergi. Akhirnya mereka pun sepakat Ummu Salamah dibiarkan menyusul suaminya. Ummu Salamah pergi meminta Salamah pada keluarga Abu Salamah. Mereka pun memberikannya. Ummu Salamah tak henti-hentinya bersyukur dan bersegera menaiki untanya menuju Madinah Al-Munawwarah bersama Salamah. Sesampainya di kota tersebut, Ummu Salamah langsung menemui suami tercinta. Betapa bahagianya Ummu Salamah, akhirnya mereka bisa kembali bersama. Tak berapa lama tinggal di Madinah, Rasulullah SAW menyeru kaum muslim untuk berperang. Abu Salamah ikut memanggul senjata dalam perang Badar itu. 1 tahun berlalu dari perang Badar, umat Islam mempersiapkan diri menghadapi kaum musyrikin di Gunung Uhud. Pertempuran terjadi saat itu. Abu Salamah terkena anak panah. Ummu Salamah menyambut kedatangan suaminya dengan penuh syukur. Tak lupa ia segera merawat luka-luka di tubuh Abu Salamah dengan sabar. Ia juga berdoa untuk kesembuhan suaminya. Rupanya Allah berkehendak lain. Abu Salamah meninggal dunia karena lukanya kembali kambuh dan makin parah saat pertempuran selanjutnya. Ummu Salamah segera beristirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya padanya kita kembali. Dengan tabah, sabar, dan qanaah, Ummu Salamah menerima kematian suaminya. Beliau tetap menjaga diri saat suaminya telah tiada. Ummu Salamah berdoa semoga mendapatkan ganti yang lebih baik. Tahun keempat Hijriyah.
Sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salamah dilamar oleh banyak sahabat mulia. Namun semua ditolaknya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminangnya. Ummu Salamah menerima dan menjadi salah satu ummul mukminin yang mulia. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan umrah. Sebelum memasuki Mekah, orang-orang Quraisy tidak membiarkan beliau begitu saja. Kaum Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menyiapkan pasukan untuk menghalangi kaum muslimin memasuki kota Mekah. Maka terjadilah perjanjian antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Udaibiyah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, bersiaplah, sembelihlah hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian. Saat itu tidak satu pun dari para sahabat yang melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau telah memerintahkannya sebanyak 3 kali. Para sahabat masih merasa berat dengan putusan perjanjian Hudaibiyah. Lantas Rasulullah merasa sedih dan masuk ke dalam tendanya, menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah memberikan saran, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin sahabat-sahabatmu mengerjakan perintahmu?" Tanya Ummu Salamah kepada Rasulullah. "Keluarlah, jangan berbicara dengan siapapun sebelum engkau menyembelih sendiri hewan korbanmu dan mencukur rambutmu." Rasulullah lalu keluar dari tenda dan menyembelih hewan korban. Dilanjutkan mencukur rambutnya. Para sahabat melihat hal itu dan langsung menirukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, Ummu Salamah tetap menjalankan tugasnya sebagai ummul mukminin. Beliau meneruskan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah selama 7 tahun. Beliau banyak menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah menjadi ummul mukmin yang terakhir meninggal dunia. Saat itu usianya 84 tahun. Semoga Allah melimpahkan rahmat pada Ummu Salamah yang cerdas, cantik, dan bijaksana. Amin. Jadi pesan hikmahnya, meskipun berkali-kali mendapat ujian, tetapi Ummu Salamah tetap bersabar dan menyerahkan urusannya pada Allah semata. Ia tetap yakin pada janji Allah. Sikap bijak dan ketajaman pikiran Ummu Salamah telah banyak membantu dakwah Rasulullah. Semoga kita dapat meneladani sifat dari Ummu Salamah. Amin. Sekian kisah hari ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.